إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى lagi ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Siapa itu? Selain siapa? Azraq, Syu'bah, Hamzah, Kisai, Khalaf. Lain boleh betul. ورسلا لم نقصصهم عليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Dari ikhfa ke huruf isti'la itu dia nih. Boleh. Warusulan terdepan. Qad qasasnahum 'alaika min qablu. Jangan min, enggak boleh. Boleh. Min qablu. ورسلا لم نقصصهم عليك. Ketika Nabi Musa datang kepada Bani Israel dengan membawa kitab Taurat, yang dalam banyak hukum-hukum untuk orang Bani Israel, maka mereka enggak mau menerima Taurat ini. Di pembangkangan Bani Israel mulai zaman Nabi Musa terus sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Nabi Musa datang membawa Taurat dari hukum, mereka tidak mau. Mereka tidak mau, maka Allah mengangkat Gunung Tursina, diangkat di atas mereka, dan mereka dijanji, kamu gak gelem menerima, gunung dia jatuhkan menerima kamu, menimpa kamu. Maka mereka takut, karena alasan takutnya mereka mau menerima kitab Taurat itu. Dinerimone gak karena apa? Karena nerima senang dengan Taurat, tapi mereka nerimanya karena terpaksa. Ini pelajarannya seperti itu. Dan dengan hukum Islam jangan karena kepaksa. Memang kita merasa hukum itu ada manfaatnya untuk kepaksa bagi Bani Israel. Kalau mereka menerima, maka mereka sujud. Sujud itu gak sujud ini, sujud itu apa? Dengan ininya, ambil beripate delok.
Sujud mripatin delok nang apa jenenge? Gunung. Praktekno coba. Praktekno ya maksudnya. Sujud seperti ini matanya melihat. Itu sampai sekarang seperti mereka seperti itu. Orang Yahudi sekarang seperti itu. Sujudnya ngono iku. Sujud ke ini, matanya melihat apa? Karena takut. Wong wedi kan ngono, waduh ndelok ngene. Itu sampai sekarang seperti itu mereka. Wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan dikatakan kepada mereka, kamu jangan melewati batas di hari Sabtu. Sabtu itu harus harinya untuk apa? Di rumah, jangan berburu ikan. Jadi mereka akhirnya tetap melanggar itu, akhirnya apa? Wa qulna lahum kunu qiradatan khosiin. Qiradatan khosiin, qiradatan khosiin. Kera-kera yang hina. Dan fa bima naqdhim mitsaqahum, dengan sebab merusaknya mereka pada janjinya. Wa kufrihim bi ayat, dan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Al-Quran itu kitabnya mereka. Wa qatlimul anbiya'a bi ghairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Apa ono membunuh nabi dengan hak? Membunuh dengan hak itu kan ada dua alasan. Qisas, orang yang membunuh kemudian dibunuh, hukum itu namanya qisas. Dan orang yang zina muhson, sudah punya istri, punya suami, berzina, itu diranjam sampai mati. Itu namanya pembunuhan yang hak. Apa mungkin Nabi itu melakukan pembunuhan? Nggak mungkin. Mau mungkin Nabi, apalagi sampai. Maksudnya apa? Membunuh dengan tanpa hak itu maksudnya apa? Ya mesti dengan tanpa hak. Karena nggak mungkin membunuh Nabi dengan hak. Nah, artinya kenapa ada qaid birri yang sudah jelas kok ada qaid birri hak? Maksudnya itu sampai dalam pemahaman mereka sendiri, membunuh itu tidak dibenarkan. Ya, sampai dalam faham mereka membunuh tidak pokoknya aku pengen mateni Nabi. Wa qaulihim qulubuna ghulaf, dan mereka ngomong pada Nabi, gak usah nuturi kami, kamu gak usah nuturi kami wahai Muhammad, karena hati kami sudah terkunci, kami gak akan ngerti kalam-kalam kamu. Nah ini akan ditiru arek saiki. Jadi gak usah tuturi aku hanya cetakane wis ngene iki. Ini gak boleh. Berbawang Yahudi. Saya gak usah dinasihati, memang saya sudah dicetak Allah sudah seperti ini. Ono ngomong ngono. Aku cetakane nakal hanya gak usah itu. Kenapa? Bal tafa Allah alaihi bi kufrihim. Jadi gak di Allah tuh nyegel hatinya dengan sebab kekufuran mereka. Karena kekufuran itulah maka ya kufurnya apa? Kufur artinya satar, bukan ingkar. Jadi dalam ayat kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Sing tidur tolong di kamar aja aku.
Kayak nak delok melibat. Kalau jalan turu kok nang kamar. Itu usah ngaji. Kau berat itu, berat. Kalau orang ngaji turu nggak ada nanti ketika mati itu bisu, besok ngomong, besok la ilaha illallah itu bahaya. Dan mendingan turun ya kamar. Nggak kena kamar aja turu. Yang tangi ini sopir kita tangi. Uang terus ngantuk terus. Ini dasarnya udah malas. Dan Nabi itu ndonga apa? Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Welek malas itu. Masuk 8 daftar hitam yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wong sing ngenes susah terus nanti dengan wa minal ajzi wal kasal. Pasangan-pasangan itu. Dan jadi lemah dan malas. Orang malas jadi ajiz, jadi lemah. Tidak berdaya, malas. Wis jadi wis ngono urip wis mending gak urip. Wa minal ajzi, wong lemah itu udah enggak enak. Ajuz. Wali orang tua yang sudah kayak sobat gimana ajuz, bahasa Arabnya apa? Lemes. Dan zaman si enom jadi ajuz. Ya teruskan. Mari lali aku ngomong. Di orang nggak usah dinasihati, sama sudah hatinya sudah dikunci oleh Allah. Dan dikuncinya itu sebab apa? Kufuran mereka. Kan sudah menutup diri dulu. Kalau sudah menutup diri itulah maka hatinya terkunci. Enggak. Allah kunci dulu enggak. Mereka menutup diri. Ya ketika dalam Allah berfirman, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti mendung yang menyenangkan. Dan orang-orang kafir, al-kufar adalah al-fallahin. Al-fallahin itu para petani atau az-zurra', para penanam padi. Mengapa para petani disebut menjadi kufar di situ? Li'annahum satarawunal hubub biturab. Karena mereka itu menutupi biji-bijian dengan tanah. Sehingga disebut kufar artinya adalah satar, tutup. Tutup itu ya. Ada kan orang itu, aku percaya kalau Allah itu ada, percaya Nabi Muhammad itu benar. Bahkan orang Yahudi itu semua percaya Nabi Muhammad itu benar. Ketika sudah sekali waktu pemimpin orang Yahudi Bani Khaybar itu dipidatoni, kamu kan tahu Muhammad itu yang dalam kitab kamu Taurat itu. Kamu tahu laki-laki yang benar. Gimana kamu? Tetap mereka tidak mau beriman. Intinya enggak ingkar. Mereka percaya, cuma hatinya sudah tertutup. Kufur artinya adalah satar. Di sini bukan Allah yang mengunci hati mereka, karena dengan sebab kekufuran mereka itulah akhirnya apa? Nasihat ini tidak bisa masuk. Ya, hati dibuka, jangan tutup. Dan dikatakan ketika orang itu maksiat, maka dalam hatinya muncul satu titik namanya nuktah, satu nuktah hitam. Maksiat, dan dia maksiat lagi, muncul lagi nuktah itu. Nuktah itu berkumpul, nanti akan menjadi ron. Nanti kalabal rona ala qulubihim. Maksiat meneh, terus tobat, maksiat lagi, belum tobat, maksiat lagi, numpuk titik-titik ini akan menjadi namanya ron. Kalabal rona ala qulubihim. Sudah kena ron, numpuk-numpuk lagi menjadi risyawah. Jadi apa? Tutup, maka nasihat tidak bisa masuk.
Itu banyak, bukan karena Allah yang, tapi wong Yahudi padha mbek iblis. Nyelana Gusti Allah. Iblis ngomong itu, Rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhanku, dengan sebab kamu telah menjerumuskan saya loh. Padahal dia sendiri yang diperintah sujud nggak mau, itu nyalahno Gusti. Sama orang Yahudi mengatakan, hatiku dikunci oleh Gusti Allah. Karena mereka sendiri yang menutup, mengunci hatinya. Bal tab'al kemudian fala yu'minu illa qalila. Maka tidak beriman dan enggak kecuali orang yang sedikit. Di orang yang beriman itu tidak dikunci, tidak disegel artinya oleh Allah. Jadi ada yang beriman dari orang Yahudi itu seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Disebut tok sedikit, qalila. Dan di sini singkatnya aja. Orang Nasrani berikutnya itu di orang Yahudi itu mengatakan kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam. Di Al-Quran tidak ada nama yang kasih bin, nggak ada, kecuali dua, tu Isa bin Maryam dan wa Maryam nata Imran. Kalau Fir'aun bin Sopo, Ibrahim bin siapa, Daud, nggak ada semua. Tapi khusus Nabi Isa mesti Isa bin Maryam. Dan juga Maryam mesti Maryam ibnata Imran. Itu aja, nggak ada yang lain. Boleh ono di Quran namanya ada B-nya, ada nggak? Nggak ada. Kenapa alasannya? Ini untuk menolak pemahaman yang salah dari orang Nasrani. Isa itu anaknya Allah. Enggak, Isa adalah ibnu Maryam. Isa adalah anaknya Maryam, bukan anaknya Tuhan. Tuhan nggak dua anak. No, Tuhan dua anak itu yuk gambar no. Maka penegasan tauhid di sini ini untuk memurnikan tauhid. Maksudnya Nabi Isa semata-mata adalah putranya Maryam. Mesti Isa bin Maryam. Sama Maryam nggak lebih adalah putri dari Imran. Wa Maryam nata Imran. Bukan istrinya Tuhan. Tuhan butuh istri. Wong mikir gak usah cerdas teman, cerdas sithik ngono ae. Wis gak masuk akal. Lah mereka mengatakan meyakini telah membunuh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu Rasulullah. Mereka meyakini Qatal masih zamna Maryam Rasulullah. Kan dalam persamaan mereka. Maka Allah tahu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak mensalib Nabi Isa. Tapi diserupakan atas mereka, dikaburkan. Jadi gini, ketika yaitu orang yang menjadi pengkhianat itu dari Al-Hawariyun. Nabi Isa itu punya orang-orang yang khusus, hati-hati khusus, hati istimewa. Mereka mengatakan inna qatalnal masih, kami orang-orang Yahudi sungguh telah membunuh Nabi Isa bin Maryam yang Rasulullah. Kan orang Yahudi gak ngakoni Nabi Isa itu Rasul. Kalau mengatakan Rasulullah, kalau orang Yahudi mengatakan
Isa itu sahirun ibnu sahirah. Itu tukang sihir, anaknya perempuan tukang sihir. Itu orang Yahudi ngarahin Nabi Isa. Nah, kan Rasulullah, Rasul yang kamu anggap Rasul itu telah saya bunuh gitu loh. Nanti saya katakan itu Isa yang kamu anggap Rasul telah saya bunuh, kata mereka. Satu kaul kalian mengatakan Rasulullah ini adalah pujian Allah kepada Nabi Isa. Apa Nabi Isa itu Rasul, saya lindungi. Ya kan, sekelompok dari orang Yahudi itu mencaci maki Nabi Isa dan ibunya. Indonesia menggunakan mereka, maka Allah merubah menjadi kera-kera, menjadi babi-babi. Maka orang Yahudi sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Nah, kemudian Allah mengkhabari Nabi Isa dengan itu, ini orang Yahudi mau membunuh kamu. Dan Nabi Isa ini punya teman yang munafik. Munafik ada zaman Nabi Isa sudah ada. Maka orang Yahudi memanfaatkan orang munafik ini. Dikatakan, idhab ila Isa wa akhrijhu lana. Ini katanya namanya apa? Yudas namanya. Lalu dia, pergilah kamu dan bisa keluarkan Nabi Isa, nanti kami akan membunuh Isa. Maka ketika Nabi Isa itu orang itu masuk ke tempatnya Nabi Isa, maka orang itu wajahnya berubah menjadi seperti Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Pas orang itu keluar, dibunuh oleh orang. Yang bunuh siapa? Yang dibunuh ya orang munafik tadi, bukan Nabi Isa. Ini keyakinan kita seperti itu. Perlu saya perjelas. Masalah akidah itu penting, masalah tauhid itu penting. Saya pernah belajar sama guru saya itu punya keyakinan Nabi Isa itu sudah mati diangkat nang langit. Kalau saya itu mau belajar sama orang-orang yang berbeda itu, tapi saya bentengi dulu. Sak pinter-pinter wongku sik pinteran Imam Syafi'i ngono. Sehebat-hebatnya sik pinteran Abu Musa atau Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sik pinteran kiaiku sik ngono. Paham ya? Sehingga ketika mereka jadi wancet, sing turu nang kamar. Aja nek ngene. Diomongi wancet ae. Dalilnya meyakinkan Nabi Isa itu sudah. Apa dalilnya? Allah berfirman seperti ini. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah dawuh Nabi Isa, inni mutawaffika, sungguh saya telah mewafatkan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepada saya. Wafat gak Nabi Isa? Saya sudah wafat, dan ayat ini jelas. Allah dawuh inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, saya telah mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepada saya. Jadi sebelum diangkat Nabi Musa itu ada lagi ucapannya Nabi Isa nanti di akhirat, nanti kita Nabi Isa diadili. Loh, apa kamu menyuruh orang-orang untuk menyembah kamu dan ibu kamu? Maka Nabi Isa menjawab,
Qala ma yakun li an aqula in kuntu qultu ta'lamu ma fi nafsi. Ma qultu lam illa ma amartani an ibrahim wa kuntu alim syaitan. Jadi ma qultu lahum illa ma amartani. Nah, bisa nanti masuk pada itu. Saya tidak pernah mengatakan pada orang-orang orang-orang Nasrani kecuali apa yang panjenengan perintah pada saya. Apa? Sembahlah ani'budullaha rabbi wa rabb. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah mengatakan kecuali apa yang panjenengan perintahkan saya kepada saya untuk menyampaikan pada mereka. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan wa kuntu alaihim syaidan ma dumtu fihim. Dan saya itu menjadi saksi atas mereka ketika saya masih ada di hadapan mereka. Tapi falamma tawaffaitani, ketika panjenengan telah mewafatkan saya, kunta antar, maka panjenengan yang mengawasi mereka, bukan saya lagi. Ya kan, berarti Nabi Isa sudah mati. Ucapan di sini. Ya. Jadi Nabi Isa mengatakan, dulu ketika saya masih ada di hadapan mereka, saya bisa mengawasi mereka. Tapi falamma tawaffaitani, ketika panjenengan telah mewafatkan saya, ya kunta antar, maka saya nggak bisa mengawasi lagi. Panjenengan yang tahu mereka seperti apa. Itu ucapan Nabi. Jadi kesimpulannya Nabi Isa itu wafat. Yang berkata Nabi Isa hidup itu siapa? Sama tadi kayak ngono gitu ya apa? Oh iya bener ya. Itu salah. Kurang cermat dengan memahami kata. Di semua lafadznya itu wafat bukan maut. Beda wafat tuh dengan maut beda. Wafat tuh bisa bila mautin. Contohnya apa? Allah dawuh, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu kan ada. Allah mewafatkan apa? Semua nyawa itu hina mautiha, ketika matinya nyawa itu, wallati lam tamut, dan yang tidak mati. Ini kan bisa wafat, bisa mautin, bisa bila mautin. Atau seperti ini dalam firman Allah, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Allah adalah zat yang telah mewafatkan kamu di waktu malam. Berarti zaman mati, kok urip meneh iki? Pakai wafat. Wafat itu bila mautin. Tidak ada satupun lafaz yang mengatakan inni mumituka, enggak ada. Saya mematikan enggak ada. Yang adalah inni mutawaffika. Dan wafat itu bisa dengan bila mautin, seperti firman Allah, Allah tawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Di Nabi Isa wafat bila mautin, tapi hidup. Nah, maka di ayat ini jelas ya pakai lafaz maut satu ini. Wa im min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. Sungguh tidak ada satupun dari orang-orang Nasrani kecuali pasti dia akan beriman dengan Nabi Isa sebelum matinya. Nah, domirnya ini qabla mautihi itu ada mengatakan sebelum matinya orang Nasrani tadi, ya mesti ae, enggak usah disebut. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali pasti mengimani Nabi Isa sebelum matinya dia, ya mesti ae. Maka mautih ini domainnya kepada Nabi Isa. Nih, tidaklah seorang pun dari orang Nasrani kecuali pasti akan mengimani Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa. Loh, kalau sekarang Nabi Isa dikatakan sudah mati, kenyataannya masih banyak orang yang nanti ya, di qabla mautih, nanti Nabi Isa itu nanti sekarang di langit, nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah. Maka pada saat itu sebelum matinya Nabi Isa semua sudah beriman kepada Allah, sudah yakin bahwa akidah mereka itu salah. Jadi ini dalil wa im min ahlil kitabi illa layu'min nabi qabla mautih. Hanya apa? Itu dalil kalau Nabi Isa itu masih belum maut. Mautnya nanti ketika sudah di akhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa diturunkan oleh Allah menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Semua syariat kecuali masalah jizyah dihapus.
Nah, maka sebelum matinya Nabi Isa itu semua orang sudah mengimani Nabi Isa adalah Nabi, tidak lebih dari seorang Nabi dan hambanya Allah, bukan anaknya Allah, apalagi menjadi Tuhan. Paham ya? Itu akidah yang penting. Ini belajar tauhid itu harus apa? Ini kalau kita nggak kuat nanti dipengaruhi seperti itu, terpengaruh Ustaz. Harus, alhamdulillah ngaji dengan orang yang berbeda itu nikmatnya di situ. Kok gak podo ambek guruku lek ngaji. Maka ada tantangan untuk mencari jawabannya. Oh, jawabannya kan akhirnya seperti itu. Paham ya? Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah benar Ka'bah tidak akan hancur? Apakah setelah kiamat Ka'bah masih ada? Jika masih ada maka apa gunanya? Ya di dunia semua hancur-hancur. Nanti teman-teman ada yang waktu di kita mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah yang lurus dengan, nanti Ka'bahnya orang-orang Ahlus Sama adalah Baitul Ma'mur. Terus hancur semua. Loh, buminya sudah nggak ada, apa dengan bumi otomatis nggak ada. Pertanyaannya, jika masih ada maka apa gunanya? Maka pertanyaannya nggak ada. Dunia sudah hancur, dihancurkan dengan ganti alam dan nanti ganti alam. Orang tua kita itu pada kita di pagi hari, meskipun kita bermaksiat pada hari itu, gak ngono maksudnya. Artinya seperti itu. Artinya seperti ini. Man asbahali muskhitan murdiyan liwalidayh fa ana lahu radin. Seperti itu. Barang siapa masuki pagi dalam membuat murka pada aku, tapi kemudian dia membuat ridhonya orang tua, maka saya ridho pada orang itu. Itu maksudnya ini adalah betapa penting ridhonya sampai apa? Ketika Allah murka pun orang tua ridho, Allah akan menjadi ridho pada orang itu. Itu namanya mubalaghah. Enggak terus seperti aku ridho wong tua wis tak maksiat tok aku. Nah, enggak seperti itu, enggak boleh. Jadi maksiat itu ada yang dosa kecil, ada dosa kecil namanya al-lamam. Al-lamam itu dosa kecil. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yang itu kan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum wa may yaghfiru dzunuba wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Jadi namanya manusia itu mesti terpeleset berbuat salah. Tapi orang bertakwa itu ketika berbuat salah itu langsung ingat kepada Allah dan beristighfar. Yang terpenting tidak menetapi dosa itu. Di dosa tidak ada dosa kecil dengan meremehkan dan menetapi. Misalnya dosa kecil istiqomah itu dosa gede. Kalau dosa kecil tapi kita remehkan itu bernilai menjadi dosa besar. Itu maksudnya itu pentingnya ridhonya orang tua. Jadi kunci hidup itu enak. Kalau kamu ingin bagikan orang tua kamu, pasti kamu dibagikan oleh Allah. Lek kon sik gawe susah wong tua terus, jangan heran kalau kamu disusahkan oleh Allah. Terus isu-isu bikin ridhonya orang tua dikirimi gule, kirimi apa? Ini disungkemi, mari aku tak maksiat terus beres. Enggak bisa seperti itu. Jadi ketika orang itu
membuat murkanya Allah. Loh, murkanya Allah ini bisa tertebusi dengan apa? Barokahnya kita menyenangkan buat ridhonya orang tua, itu dihapus dosanya oleh Allah. Jadi sebaliknya, berbuat ketaatan akan menjadi habis nilainya, nggak ada nilainya ketika orang itu buat murkanya orang tua. Sama sholat pagi, ngaji siang hari, ibaratnya menyakiti orang tua, sakit orang tua, maka semua kebaikan tadi dihapus oleh Allah, diganti dengan murkanya Allah. Apakah benar jika Allah ridho pada kita maka semuanya akan terasa nikmat, bahkan api neraka sekalipun? Itu doanya para sufiyun. Para sufiyun itu seperti Robi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau sujudku ini karena ingin surgamu, maka tutuplah semua pintu surga untukku. Kalau sujudku ini untuk mengganti nerakamu, ya Allah, buka semua pintu neraka untukku. Tapi sujudku ini semata-mata untuk cintaku kepadamu, ya Allah. Itu Robi'atul Adawiyah. Tapi gak mungkin Allah cinta itu dilebokno neraka, gak mungkin. Yo gak ono di neraka nikmat, yo gak ono. Nanti bahkan api neraka sekalipun, nek di neraka nikmat, nikmat kondi di neraka gak ada. Maksudnya itu orang sufiyun, apapun, saya bukan berharap surga, gak takut neraka, yang penting adalah ridhomu, ya Allah, seperti itu. Itu kan bahasa politik. Ya Allah mesti ridho, apa mungkin lebih neraka, ya, seperti itu. Gak akan mungkin dimasukkan. Aku ridho nang awakmu tak pukuli awake, gak mungkin. Ridho mesti di apakah dampak dari keridhaan sedahsyat itu? Dahsyat. Ridhonya orang tua itu dahsyat luar biasa. Kalau kita lihat wali yang rajanya para wali, bukan raja wali, rajanya para wali, di zaman-zaman, kalau dulu ada Sultan Masya Abdul Qadir Al-Jailani, di zaman yang baru itu Habib Ali Al-Habsyi, itu nggak ada orang yang bisa menyapai pangkatnya beliau kawan. Kuncinya apa? Kuncinya itu baktinya pada orang tua. Jadi beliau mengatakan apapun yang sebenarnya itu miliknya orang tua saya nggak punya apa-apa. Saya kan jalan wong tuane di sidang non. Ini milik saya, nggak ada. Jadi, ini semua adalah miliknya orang tua. Saya nggak punya sama sekali, ini milik itu beliau. Sehingga mencapai pangkat kewalian yang ada lagi Abu Yazid Al-Bustami. Ada sekali waktu itu nggak ada hujan lama, sampai kiai-kiai para ulama berkumpul untuk berdoa, gak diijabah oleh Allah. Tiba-tiba ada seorang biasa masuk ke pertemuan itu mau berdoa. Jadi sing kiai-kiai gak mandi konten donga. Wah kami begini. Dan para izinkan dia masuk. Dan orang masuk, ya apa dungane wong itu? Itu, ya Allah, dengan berkahnya apa yang dalam mata saya ini, turunkan hujan. Lumuro terlihat mendung. Kemudian hujan. Semua heran. Ada apa di mata kamu, wahai fulan? Maka dia mengatakan, ini mataku pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Dibawakan seperti itu. Terus seperti apa Abu Yazid Al-Bustami? Tangannya itu kepek, nggak berfungsi tangannya. Kenapa? Sekali waktu di waktu malam, orang tuanya itu minta diambilkan minum. Maka kemudian minum, dan orang tuanya tidur di tangan beliau. Sedikit pun beliau nggak berani gerakan tangannya, sampai tangannya itu nggak berani bangunkan. Kok pupuk seperti itu. Barokahnya itu menjadi itu dahsyat. Sendiri ridhonya orang tua itu, katakan aku duwe tonggo, gak sholat, gak opo, tapi orang tua ini bekti seperti itu. Pada akhirnya di swarga saiki dibalik oleh Allah. Jadi dahsyatnya ridhonya orang tua itu luar biasa. Itu yang kita rebut.
di zaman duwe ada seorang datang seorang wali. Loh, kan ado-adonan kene, di omahmu ono wali gede, luwih kok aku, tunggu luwih mandi. Wakil siapa? Ya ibumu itu. Doanya, zaman masih punya orang tua itu punya jimat ya. Masih punya orang tua itu masih punya jimat mati, ojo disia-siakan. Apalagi sampai dibikin menangis orang tuanya, wes itu wes soro itu. Bikin selalu senyum. Jadi saya tulis, kalau dulu saya pernah bikin nangis orang tuaku karena kenakalanku, sekali waktu akan saya bikin nangis karena bangganya kepada diriku. Maka kalau untuk nangis, ya, oh anakku di pondok yang ngono, pada akhirnya menangis, wah anaknya menjadi orang yang luar biasa berbaktinya seperti itu. Kan dahsyat ridhonya orang tua itu dahsyat sekali, apalagi ridhonya ibu itu dikejar itu. Apa hukumnya sholat di kereta? Ya lihat sholat apa. Kalau sholat sunat itu boleh di kendaraan. Yang ada sholat di kendaraan itu hanya sholat sunat. Ya, sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib itu ya tetap harus sesuai dengan syarat rukunnya harus terpenuhi. Di kereta yang ada apa? Di pesawat enak. Di pesawat itu ada nanti ruangan mushola, ada arah kiblatnya itu terlihat. Tetap sholat seperti itu. Di kereta, ya tadi sholatnya harus biasa. Sholat sambil duduk itu hanya untuk sholat sunat. Nggak pernah Nabi lakukan sholat. Itu salah kaprah. Di buku manasik haji itu orang disuruh sholat di pesawat. Wis kepet. Kemudian apa? Sholatnya enggak bisa. Itu kan sudah masuk waktu tayamum. Tayamum di pesawat itu gak ono debunya, enggak ada bubarnya. Maka orang di pesawat itu sholatnya dihormatil waktu. Karena hormat pada waktu. Nanti kalau sudah nyampe di darat maka dia i'adah mengulangi sholatnya. Enggak boleh sholat di pesawat itu enggak boleh. Di manasik yang beredar itu orang itu perintah untuk sholat di pesawat itu jelas dibahas dari fikih model koyo opo madhab siapapun juga nggak boleh. Nah, di kereta kalau masih sholat ya kita wajib sholatnya ya tetap menghadap kiblat. Paham ya? Kalau sholat sunat itu kapanpun, pokoknya kita sudah di luar surul balad, tidak dalam keadaan hadir, itu boleh sholat sunat di kendaraan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jami'ah.